Bapak Ibu yang saya hormati, pertemuan kali ini sejatinya adalah didesain per fakultas rencananya, karena mengingat untuk jabatan fungsional agenda ini sudah lama, sudah 2 tahun yang lalu barangkali, tapi baru terwujud sekarang, dan insya Allah 1 bulan ini sudah benar-benar selesai urusan jabatan fungsional. Karena jabatan fungsional ini mempengaruhi akan prodinya masing-masing, mempengaruhi pada universitas pada akhirnya nanti. Di universitas sudah banyak yang memiliki jabatan fungsional, iya sebagian, jadi berbeda 2 tahun yang lalu. Karena proses Java kali ini lebih sulit daripada sebelumnya, jadi saya katakan lebih sulit karena butuh partisipasi dosen, Bapak Ibu dosen. Jadi tidak hanya mengandalkan pendidikan dan pengajaran saja, melainkan penelitian, kemudian pengabdian pada masyarakat. Ini sangat dibutuhkan. Sekali lagi, bukan hanya untuk jabatan fungsional, tapi universitas pada umumnya nanti berdampak pada unitas. Jadi ketika Bapak Ibu ini mengisi dengan baik, melakukan tridharma dengan baik, insya Allah akan berdampak pada prodi yang terakreditasi dengan baik. Kalau prodi baik, maka universitas saya yakin akan baik. Kalau universitas baik, tentunya akan berdampak pada Bapak Ibu dosen. Insya Allah tidak lama lagi. Kalau hal itu insya Allah tidak lama lagi. Karena yayasan sempat bilang ke saya butuh 5 tahun. Kok butuh 5 tahun Pak? Setahun, 2 tahun insya Allah Pak. Jadi dukungan yayasan sangat berarti pada kami di rektorat dan dijawab oleh fakultas-fakultas dan prodi. Itu mungkin nanti secara teknis bisa dijelaskan oleh Bapak Sofyan, dan ada satu aturan yang terbaru mungkin nanti dijelaskan oleh Bu Iro Waziro, PPKP. Saya kemarin PPKP itu istilahnya, kalau PPKP DP3 kalau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pembina Yayasan Pendidikan Gotong Royong, Rektor Universitas Bondowoso. Baik Bapak Ibu, sambil lalu kita mau menampilkan proyektornya, saya ingin menyampaikan sedikit tentang update data yang telah kita lakukan dalam kurun 1 semester ini. Bahwasanya kita sekarang sudah mulai melakukan regenerasi aplikasi pelaporan dari feeder menjadi neo feeder. Perubahan log-log dalam aplikasi ini tentu sangat banyak sekali, tentunya juga yang berkaitan langsung dengan dosen. Setelah melakukan regenerasi aplikasi ini, muncullah sebuah surat dari LL Dikti 7 tentang beban kerja dosen yang tidak lagi berbasis SKS. Nah ini kan kemudian Bapak dosen ini nggak cukup ngajar saja gitu. Ini tampilan dari PD Dikti, ya, Pangkalan Data Perguruan Tinggi di Universitas Bondowoso. Ini adalah diagram untuk dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional. Jika tadi disinggung oleh Ibu Pembantu Rektor 2 tentang sertifikasi dosen, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh semua dosen untuk mencapai sertifikasi dosen yang harus memiliki jabatan fungsional. Dari sekian banyak dosen yang ada di Universitas Bondowoso, yang memiliki jabatan fungsional itu hanya ini Bapak Ibu.
Jadi yang tidak memiliki jabatan fungsional itu ada 59 orang. Yang laki-laki, perempuan itu ada 39. Oh banyak dosennya Universitas Bondowoso itu. Ya, yang asisten ahli itu ada 36 laki-laki dan perempuan itu ada 15 yang sudah asisten ahli. Yang lektor baru 1 laki-laki dan 1 perempuan. Ya. Jadi untuk mencapai salah satu kredit poin untuk mencapai akreditasi minimal B, ya lektornya harus banyak gitu. Minimal punya 5 lektor. Kalau kita kan baru punya 2 lektor. Ya. Kalau mau A, ya harus lebih banyak lagi. Jabatan fungsional juga mempengaruhi terhadap nilai akreditasi pada suatu institusi. Oleh karenanya, Pak Rektor hari ini memang kejar tayang. Masa kita mau bertahan di C, Rektor? Ya kan enggak. Minimal tahun depan kita B untuk institusinya. Jadi semakin tinggi nilai akreditasinya, semakin menggoda kepada mahasiswa yang akan mau mendaftar ke Universitas Bondowoso. Itu pengantar dari saya, Ibu. Saya langsung ke ini. Jadi saya langsung ke poinnya, bahwasannya untuk melakukan pengajuan jabatan fungsional itu ada beberapa tahap yang dilakukan oleh dosen. Yang pertama, dosen harus mengajukan 24 berkas. 24 berkas dosen yang harus disediakan untuk mengajukan jabatan fungsional. Nanti jabatan fungsional berkas-berkas itu akan diverifikasi dan divalidasi oleh tim PAK. Tentu nanti Pak Rektor sudah membentuk tim PAK-nya itu. Kemudian setelah berkas itu diverifikasi, kemudian diserahkan kepada PTK. Siapa PTK? PTK-nya yaitu Biro Kepegawaian. Jadi yang melakukan verifikasi itu tim PAK. Nanti setelah oke semua, sudah dilakukan validasi, baru diserahkan ke PTK. PTK ini kemudian menyerahkan kepada kami, operator. Operator kemudian melakukan upload data berkas-berkas dosen. Yang memiliki hak dan wewenang untuk menilai PAK itu adalah LL Dikti 7. Jadi lolos dan gak lolosnya itu bukan apa katanya Pak Rektor, tapi katanya LL Dikti 7. Ya. Terus kemudian nanti ada proses hasil penilaian, pembuatan surat pengantar, nanti langsung dari PTK, dari Biro Pegawaian yang akan membuatkan surat pengantar, disetujui oleh sekretaris LL Dikti dan kepala LL Dikti, koordinator ya biasanya, koordinator LL Dikti 7. Setelah itu baru dilakukan penilaian dan dikeluarkanlah SK. SK-nya sama dari LL Dikti 7. Yang 28 itu apa saja? 24 itu apa saja, Bu? Ini yang 24. Yang 24 berkas yang harus disediakan. Tapi tidak semuanya berkas itu dimiliki oleh dibuat oleh dosen. Maksud saya dibuat oleh dosen. Sebagian memang dibuat oleh perguruan tinggi dan Biro Kepegawaian. Yang pertama adalah surat pengantar. Ini langsung dari pimpinan universitas. Scan resume yang telah terisi data lengkap hasil cetak atau print out dari laman yang sudah ditandatangani oleh pejabat wewenang. Scan resume. Ya. Terus scan hasil penilaian angka kredit setelah tadi dilakukan validasi dan verifikasi sama tim PAK. Hasilnya itu di-scan, diserahkan ke haknya diserahkan ke Biro Pegawaian, nanti hasil scanannya kita. Ya kalau mau di-scan sendiri monggo, tinggal gimana komunikasinya antara dosen yang bersangkutan dengan tim yang ada di Biro Pegawaian. Scan ijazah Ibu S1, S2 sama transkripnya jangan lupa. Kadang dosen itu hanya kalau diminta ijazah transkripnya lupa gitu. Ya. Jadi ini satu kesatuan ijazah sama transkrip.
Kemudian PDF ringkasan disertasi atau tesis. Ya. Jadi ringkasan tesisnya Ibu yang S2 itu di scan. Selanjutnya saya cepat-cepat saja Ibu, karena lebih banyak nanti secara teknis itu di Biro Pegawaian. Scan SK pemberian TUK. Nah ini TUK itu apa? Tugas. Jadi ada SK mengajar. SK mengajar itu yang menerbitkan dekan ya. Dekan atau sekarang rektor. Sudah berubah 2 tahun yang lalu, sudah rektor SK pengajarnya. Yang selanjutnya adalah scan SK pengaktifkan kembali setelah selesai. Ini bagi dosen yang tugas belajar. Insya Allah di Universitas Bondowoso nggak ada dosen yang tugas belajar ya. Jadi nggak perlu ini. Scan 4 SK pengangkatan dosen oleh yayasan. Jika Ibu tidak memiliki SK, silahkan koordinasi dengan Mbak Olive, sekretaris. Ya, maksudnya saya ini punya semua, maksudnya nggak pegang hardnya atau filenya gitu. Ke Mbak Olive ada. Scan SK PAK terakhir, SK jabatan terakhir, SK pengangkatan terakhir. Nah ini scan PPKP ini nanti Bu Iro yang akan menjelaskan apa itu PPKP itu. Yang selanjutnya adalah ini bagi dosen DPK. Jadi pakai scan SK PNS-nya atau CPNS-nya. Kalau di Unibo ini yang dosen DPK satu-satunya beliau Ibu Hernani. Jadi dosen yang ditugaskan sama LLDK 7 di Universitas Bondowoso. Kalau dulu beliau bersama Pak Agus, sekarang Pak Agus sudah pensiun. Dan yang perempuan satu-satunya yang memiliki jabatan fungsional lektor ya beliau, Bu Hermani, yang punya jabatan lektor. Nanti disusul sama Ibu Dekan, Ibu Kaprodi nanti. Mudah-mudahan tahun ini banyak dosen yang lolos di jabatan fungsionalnya. Selanjutnya Bapak Ibu adalah fakta integritas. Ini nanti dibuatkan fakta integritas ini, berita acara pertimbangan, scan daftar hadir anggota Senat, scan surat pernyataan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran. Terus scan pernyataan melaksanakan kegiatan penelitian. Jadi segala kegiatan yang dilakukan oleh Ibu, Bapak Ibu sekalian, usahakan ada SK-nya semua. Ada SK, ada surat pernyataan, agar ketika nanti dibutuhkan tidak perlu buat lagi atau tidak perlu ngarang-ngarang. Ini pengalaman kami memang, ketika dibutuhkan, oh iya. Jadi kalau langsung minta, katakanlah ada penelitian, minta SK. SK-nya disimpan, ketika dibutuhkan jadi tinggal niken saja Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya adalah pernyataan melaksanakan pengabdian pada masyarakat, pernyataan melaksanakan kegiatan penunjang tridharma perguruan tinggi, surat pernyataan pengesahan hasil validasi karya ilmiah. Yang ke-23 surat pernyataan keabsahan karya ilmiah. Yang terakhir adalah scan sertifikat di Serdos ini, sertifikasi itu ya. Ini untuk jenjang selanjutnya dari AA ke lektor, dari lektor ke lektor kepala, dari lektor kepala ke profesor ya. Ya. Jadi itu Ibu, ada 24. Kemudian 24 ini disesuaikan dengan posisi Ibu hari ini, apakah masih pengajuan awal atau pengajuan lanjutan dari AA ke lektor atau selanjutnya. Jadi disesuaikan. Nanti lebih ini silahkan berkoordinasi dengan saya juga nggak apa-apa, dengan Bu Iroh juga nggak apa-apa. Itu yang 24 poin. Mungkin ada yang mau nanti setelah saya
selesai menyampaikan, saya nggak buka ini lagi karena langsung diambil sama Bu Iro. Kemungkinan saya akan melanjutkan pekerjaan saya, masih menunggu ya. Ada yang mau ditanyakan dari 24 itu Ibu, Bapak sekalian? Ada ya? Oh sudah ya? Oke. Oke, siap. Saya ingin menyampaikan surat dari LLDikti 7 Ibu. Ini tanggal 29 Mei kemarin, masih hangat ini suratnya. Nah ini suratnya itu berbunyi, sehubungan telah terbitnya keputusan Direktur Jenderal. Ini yang saya sampaikan, bahwasannya untuk beban kerja dosen itu tidak lagi beracuan kepada SKS, tapi di KI-nya juga karya intelektualnya. Ini berlaku dari 18 Januari 2021 kemarin sampai dengan 2023 kayaknya, 18 Februari 2023. Hari ini masuk penilaian ini selama 3 tahun. Jadi selama dari 2021 sampai 2023 yang menjadi acuan penilaian untuk beban kerja dosen, baik itu yang masih sudah memiliki jabatan fungsional atau tidak, itu adalah KI, yaitu karya intelektual, tulisan. Semakin banyak tulisan yang dipublish sama Ibu Bapak sekalian, itu akan semakin tinggi nilainya ya. Saya nggak perlu bacakan ya, nanti saya sampaikan ke Pak Rektor biar di share di grup dosen. Siapa saja yang bisa mengajukan jabatan fungsional? Nah ini, satu memiliki NIDN atau NIDK, telah 1 tahun dari SK dosen tetap ber-NIDN atau sudah berpendidikan S2, SKP dalam 1 tahun terakhir bernilai baik ya, memiliki kebutuhan angka kredit sebesar 10 angka kredit atau KUM dengan komposisi. Nah ini Bapak Ibu, ini komposisinya. Jadi bagi dosen yang masih hari ini baru mendapatkan NIDN, karena hari ini saya memproses 3 dosen yang pengajuan NIDN sudah valid, sudah oke, sudah divalidasi dengan LDikti, cuma tinggal nunggu terbitnya NIDN. Bagi dosen yang masih belum 1 tahun, belum genap 1 tahun, karena ini ketentuannya. Mungkin penilaian PPKP-nya ya Pak, harus 1 tahun ya penilaian PPKP itu ya. Untuk dosen syarat untuk mengajukan JAFUM. Angka kreditnya ya. Ada kasus di sini dosen hanya 5 angka kreditnya sehingga tidak bisa diajukan jabatan. Oke. Oleh karena itu peran sampean dalam mengedit data sangat besar. Siap Pak Rektor. Perannya ditambah lagi peran ini. Nah ini adalah regulasi tentang jabatan fungsional bagi dosen dan angka kreditnya. Silakan di searching sendiri Ibu ya, pengen tahu regulasinya. Ini nomor 4, ini regulasi bersama antara Kemendikbud dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Nomor 4 strip 8/PP/2014. Di sini ketentuan-ketentuannya, ingin mengejar angka kredit di sini sudah ditentukan semua Bapak Ibu. Kalau dibaca ini ada sekitar banyak halaman ini, 57 halaman. Silakan baca sendiri. Iya. Lah ini yang akan menjadi salah satunya, bukan hanya ini saja. Bukan hanya di Siladikti saja, tapi nanti ada yang namanya sistem
Nanti Bapak Ibu yang belum memiliki sister, silahkan segera berkoordinasi dengan operator atau dengan Bapak Rektor untuk memproses sisternya. Salah satunya juga bisa melalui sila dikti Bapak Ibu. Saya rasa nggih. Tadi saya mumpung ingat Mas Operator tadi menyampaikan memvalidasi niden dosen. Kasusnya di Fakultas Hukum sudah saya sampaikan ke Ibu Pembina juga dan Pak Ketua bahwa di Fakultas Hukum itu ada 7 ya. 7, 2 itu Pak Husnu sama Pak Haryanto yang punya niden. Tapi beliau berdua ini kan sudah menyatakan tidak mau melanjutkan. Nah, ketika ini tetap dimasukkan, maka akan menjadi tergandol di datanya Fakultas Hukum. Tidak bisa mengajukan mengajukan jafur bagi 2 dosen tersebut. Kami sudah mengusulkan ada pengganti yaitu Pak Glory Bastian nama Ibu Rara Misaksia. Pak Bastian sudah, persyaratannya hanya tinggal SK sudah ya. Yang ini. Oh, saya tidak tanya namanya dulu. Mohon maaf. Terima kasih Mas Operator. Tidak saya lanjutkan. Iya. Terima kasih. Nah, baik, sudah terjawab kayaknya. Baik, Bapak Ibu, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan, nggak ada lagi. Ya sederhana saja kan, cuma 24 itu. Selebihnya nanti lebih dalam lagi, nanti Ibu Wasiro yang akan menggali. Kalau memang butuh diskusi panjang, monggo Bapak Ibu sekalian, atau langsung ke ruangan kami di sebelah. Kami cuma bertiga. Ada Mas Agus, ya semuanya ini cowok ini, Mas Dodi, saya gitu. Cuma di operator ini yang nggak ada ceweknya, nggak paham saya. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu sebagai permisu saja. Terima kasih atas waktunya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abu. Bisa dilanjutkan oleh Ibu Yuto sebagai Kepala Biro Kepegawaian. Monggo Ibu. Mohon maaf semuanya. Sebenarnya dari Bapak Abu Sofyan ini sudah sangat perfect, sudah sangat lengkap. Kita dari biro hanya ingin menampilkan saja terkait ini laptopnya ya, hanya ingin menampilkan saja terkait dengan PPKP. Jadi PPKP itu adalah penilaian prestasi kerja pegawai itu. Jadi PPKP ini didapati di mana? Ya di sister. Gitu aja. Jadi ini mudah sekali. Kalau jenengan semua sering berkunjung ke sister, insya Allah pasti bisa mengisi ini. Seperti itu mudahnya. Jadi di PPKP ini ada acuannya. Ini tampilannya. Oke, jadi nggak jauh beda dengan yang diterangkan dengan Pak Abu Sofyan. Ini PPKP saya waktu 2018 seperti itu. Sama ya, isinya sama, nggak perlu diulang kembali. Asisten ahli, ya. Iya. Iya. Nanti kami ya bisa di Civitas ya.
Jadi alhamdulillah pada hari ini sudah respon dosen baik. Kami cek di sister sudah ada banyak dosen yang mengajukan asisten ahli. Seperti itu. Untuk melengkapi di asisten ahli itu, ya kita tinggal ikuti aja tridharmanya, pengajaran, pengabdian sama penelitian, itu aja. Jadi kalau asisten ahli paling tidak 2 aja sudah cukup. Jadi 2 penelitian dan 2 pengabdian. Kita sistemnya bisa nebeng ke teman-teman gitu aja. Tapi paling tidak ya penulis pertama ya Bu ya, paling tidak seperti itu. Jadi itu salah satu syarat untuk menjadi asisten ahli. Jadi itu aja kok, insya Allah mudah. Iya Pak, asalkan nulis aja Pak. Waktunya itu gimana Pak Samsul? Butuh waktu. Maksudnya ketika kita fokus ini teman-teman dosen yang potensial atau yang produktif, kita fokus dalam buat poin asisten ahli ini terwujud dulu. Kira-kira dari awal sampai kira-kira. Ya, kemarin Mbak Alfi, yang mana Mbak Alfi? Pengalaman ya, yang dampingi punya Pak Eko, nggak sampai 1 minggu ya Mbak Alfi ya, asalkan kerja tayang ya. Bener Pak. Jadi itu isinya ada di sister semua. Nggak sampai 1 minggu kemarin Mbak Alfi ini mendampingi Pak Eko, alhamdulillah. Ya, asalkan dokumennya langsung di input. Kita jadi sebagai biro kepegawaian, kita juga memfasilitasi ya untuk kita print out ataupun kita scan, nanti kita juga bantu untuk input ke sisternya. Seperti itu Pak. Jadi mohon dukungannya bagi Bapak Ibu dosen untuk saling bekerjasama seperti itu. Jadi ini alur dari biro kepegawaian. Ini tidak jauh beda dengan disampaikan Pak Bu Sofyan ya. Jadi sama. Setelah punya niden ini ya. Jadi ini bisa kelihatan kan? Bisa di-share. Kami akan share nanti ke Civitas. Oke, terima kasih atas respon baiknya Pak ya.